Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik. Kali ini Bapak akan memberikan pembahasan tugas 6. Yang pertama soalnya adalah nomor 1. Hitunglah hasil perkalian 7/3 dikali dengan 2/17. Nah, di sini kan soalnya perkalian. Jadi kalau perkalian kita bisa mengalihkan yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. Kita bisa kali. Ada yang bisa dicoret di sini, tidak ada ya? Kita bisa kalikan ini 7 dengan 2 berarti 14. Kemudian 3 dengan 17. Ya. Berapa 3 dikali 17? 3 dikali 7 itu 21. Kemudian sisa 2. Nah, kemudian 3 dikali 1 3 ya. Tambah 2 berarti 51. Apakah ini bisa disederhanakan? Ternyata tidak bisa dibagi, ternyata tidak bisa disederhanakan, berarti jawabannya adalah 14/51. Kemudian yang kedua, soalnya adalah hitunglah hasil pembagian antara 21/3 dibagi dengan 14/8. Oke, sebelum kita membaginya, kita jadikan dulu ini pecahan biasa. Bagaimana caranya? Kita bisa kalikan 2 dikali 3 itu 6, ditambah 1 berarti 7. Maka hasilnya adalah 7/3 dibagi dengan, nah 14/8 ini bisa sama-sama bisa disederhanakan? Bisa ya, sama-sama dibagi 2. Ini bagi 2 juga karena sama-sama bilang genap, bisa itu berarti biasanya. 14 bagi 2 7 ya. 14 bagi 2 7, 8 bagi 2 4. Kemudian setelah itu kita bisa merubah dulu kanan pembagian, kita rubah dulu menjadi perkalian. Maka 7/3 ini 4 dikali ya, 7/3, 4 dari di atas dan 7 menjadi di bawah. Nah, karena ini sudah berbentuk perkalian, maka kita bisa mencoret antara atas ini dengan yang di bawah. Boleh ya, antara kiri kanan boleh. Berarti kita bisa coret 7 dengan 7 bisa sama-sama dibagi 7. Ini juga bagi 7. 7 bagi 7 1. Ini juga 1. Maka hasilnya adalah, sini sebenarnya kan bisa langsung ya, tapi kita bisa perjelas dulu. 1/3 dikali dengan 4/1. Sehingga 1 kali 4 itu 4. Kemudian 3 kali 1 itu ya berarti atas kali atas, bawah kali bawah kan, 4/3. Sehingga 4/3 ini bisa disederhanakan. 4 dibagi 3 itu kan 3, 1 ya, 1 dikali 3 3, sehingga sisanya adalah 1. Maka hasil akhirnya adalah 1/3 seperti itu. Yang nomor 3 soalnya adalah hasil perkalian dari 7,25 ya. 7,25 dikali dengan 4,3. Nah, ini perkalian desimal. Nah, cara perkalian desimal kemarin kita tulis dalam bentuk perkalian atas bawah. Sekarang kita hitung dulu berapa angka di belakang komanya. Ada 1, 2, 3. Berarti ada 3 angka di belakang koma. Kita simpan dulu. Berarti ada 3 kan? 3 angka di belakang koma. Sehingga kita simpan dulu komanya, kita tulis dalam bentuk perkalian atas bawah. 725 dikali 43. Karena komanya kita simpan, maka kita langsung mengalihkan. 3 kali 5 itu 15, sisa 1. 3 kali 6, 3 kali 2 itu 6, tambah 1 tadi 7. 3 kali 7 itu 21. Nah, kemudian 4 kali 5 15. Mungkin sisa 1 disimpan saja. Ya 4 kali 5 20 ya, maaf. 4 kali 5 20, simpan 2-nya. 4 kali 2 8, tambah 2 berarti 10, 1. Simpan 1-nya. 4 kali 7 itu 28, 28 tambah 1 itu 29 ya. Kemudian dijumlahkan. Nah, 5 jumlahkan berapa ini? Enggak ada angka berarti 0 ya, atau langsung 5 saja. Ini 7 turun, 1 turun karena tambah 0 ini 0 ya. 2 tambah 9 itu 11, naik 1 di sini berarti 3. Hasilnya adalah 31175. Nah, komanya adalah 3 angka di belakang koma. Hitung dari belakang. 1 2 3. Berarti komanya di sini. Nah, hasilnya adalah 31,175. Kita lanjutkan soal nomor 4. Soalnya adalah selesaikan operasi hitung. Nah, operasi hitungnya adalah 81/6 dikali dengan 51/7
dalam tanda kurung, kemudian dibagi dengan 4/1/5. Berapa hasilnya? Wah, ini ada perkalian, ada pembagian. Sebelum ini kan semuanya kan pecahan campuran ya, kita jadikan dulu pecahan biasa semuanya. Berarti, nah kita jadikan dulu pecahan biasa, nggak apa-apa. Oke, berarti di sini 8 dikali 6 berapa? 8 dikali 6 48 tambah 1 berarti 49 ya. Berarti di sini 49/6. Kemudian dikali dengan 5 dikali 7 35 tambah 1 berarti 36. Jadi 36/7. Oke. Dikurung. Kemudian dibagi 4 dikali 5 20 tambah 1 21 berarti 21/5. Oke. Yang kemudian kita selesaikan dulu yang dalam kurung, perkalian dulu kita selesaikan di sini. Ya. Nah, di sini 49/6 dikali dengan 36/7 itu. Sekarang kita bisa lihat, ada yang bisa dicoret nggak? Atas bawahnya kan perkalian kan, boleh dicoret. Berarti 49 dibagi 7 bisa ya? Berarti ini sama-sama dibagi 7 kan? Ini dibagi 7. Sehingga ini 49 bagi 7 berapa? 7 ya. 7 bagi 7 1. Nah, nanti tinggal 7 di situ. 36 dengan 6 juga bisa. Berarti 36 ini sama-sama dibagi 6. Ini juga bagi 6. Maka ini 1. Ini sama dengan 6. Berarti hasilnya adalah 7/1 dikali dengan 6/1. Nah, berapa ini? 7/1 dikali 6/1 adalah sama dengan 7 kali 7 itu 42. 1 kali 1 itu 1 ya. 42/1 sama dengan 42. Berarti hasilnya juga 42. Kemudian turun ini dibagi dengan 21/5. Oke, tadi 42/1 ini kita tulis saja dulu 42/1-nya gitu ya, biar kita bisa lebih jelas lagi. Berarti 42/1. Nah, karena ini pembagian, kita jadikan perkalian. Maka kita kali dengan 5 naik ke atas per 21. Nah, di sini 42/1 ada bisa dibagi nggak ini? Sama 1 bisa kan? Ini kan dikali 2 ya. Berarti ini bagi 21. Ini dibagi 21. 42 bagi 21 kan 1. 21 dibagi 42 bagi 21 2 ya. 2. 21 bagi 21 1. Berarti hasilnya itu adalah 2/1 dikali dengan 5/1. Nah, satunya habis ya. 2 dikali 5 itu 10/1. Jadi 10/1 sama dengan 10. Maka hasilnya adalah 10. Selanjutnya nomor 5, kalian bisa baca soalnya, ini soal cerita ya. Air minum dalam teko ya. Air minum dalam teko cukup untuk mengisi 5 cangkir. Nah, ada 5 cangkir besar. Nah, ada cangkir besar. Cangkir besarnya itu ada 5 buah. Kemudian ada 4 cangkir kecil. Cangkir kecilnya ini diketahuinya ya, ini diketnya. Kalian bisa tulis seperti ini saja. Diket. Cangkir kecilnya adalah 4. Nah, setiap cangkir besar berisi 1/6 liter. Cangkir besar isinya 1/6 liter. Cangkir kecil berisi 1/8 liter. Nah, berapa total airnya semuanya? Oke, total airnya kita jumlahin aja, berarti kita kali dulu ya. Nanti total airnya jawab ya. Total air dalam teko itu kan 5 dikali 1/6 berarti kan? 5 kali 1/6 kan? Ditambah dengan 4 dikali 1/8. Nah, itu dia penjumlahannya. Atau perkalian juga ya. Nah, 5 dikali 1/6, maaf, ini belum jelas ya. 5 dikali 1/6 sama dengan ini 5/6 ditambah dengan 4 kali 1/8 adalah 4/8. Oke. Di sini 5/6 itu 4/8 bisa sederhana karena sama-sama bagi 2 ya. Ini bagi 2 juga. Berarti di sini 5/6 ditambah dengan 1/2. Sama-sama bagi 4 bisa ya? Oke, jadinya 1/2. Nah, di sini kan penjumlahan pecahan. Jadi kita harus samakan dulu penyebutnya. 6 dengan 2 itu KPK-nya berapa? Kita ambil KPK-nya 6 bisa ya, karena dia 2 itu bisa kelipatan dari menjadi 6. Sehingga ini tetap 5/6. Nih, 2 dikali berapa yang hasilnya 6? Dikali 3 kan? Ini hasilnya 6, maka atasnya dikali 3. Berarti 1 kali 3, 3. Sehingga 5 tambah 3/6 sama dengan 8/6. Ini bisa disederhanakan. Sama-sama bagi 2. Bagi 2 juga. Sehingga hasilnya adalah 4/3. Nah, hasil akhirnya kita sederhanakan menjadi 1/3. Jadi hasilnya adalah 1/3 liter. Gitu ya. Jadi 1/3 liter.
Yang terakhir adalah soal nomor 6, masih soal cerita. Saya akan baca lagi soalnya. Fadli mempunyai uang saku bulanan sebesar 400.000. Uang saku Fadli itu adalah 400.000. Nah, kemudian 2/5 katanya, 2/5 untuk transportasi. Ini transportasi. Kemudian 1/10 untuk infak. 1/10 untuk infak. Infak ya. Kemudian sisanya untuk jajan. Berarti sisanya untuk jajan. Nah, pertanyaannya adalah berapakah yang digunakan untuk jajan ya berarti ya. Ini berapa yang untuk jajan? Kita kali dulu ini, kita cari dulu. Untuk transportasinya berapa? Berarti 2/5 dari apa? Dari 400.000. Berarti kita kali 400.000. Kan 400.000 itu sama dengan 400.000 per 1 ya kan? Nah, sehingga kita bisa sederhanakan dulu nih, 400.000 bagi 5 bisa nggak? Kita tulis di sini deh. Di sini ya, yang pertama adalah 2/5 dikali 400.000. Oke. Bisa ditulis per satunya, bisa tidak ya, karena ini sama-sama di atas gitu ya. Oke, itu saja nih satu itu ya. Itu untuk menjelaskan dia untuk pecahan itu. Berarti 5/400.000 bisa disederhanakan kan? Bisa dibagi, berarti 400.000 itu dibagi 5 berapa tuh? 400.000 bagi 5 adalah 80.000 ya. Nah, 80.000. Berarti ini 80.000. Ini menjadi 1. Sehingga hasilnya menjadi 2/1 ya. Ini karena dikali dengan 80.000 per 1. Sehingga 2 dikali 80.000 itu 160.000. Per 1 berarti hasilnya adalah 160.000 ya. Nah, kemudian berarti untuk transportasi ini adalah 160.000. Untuk infak berapa? Nah, kita kali lagi 1/10 dikali dengan 400.000 juga. Ini gampang, kita tinggal coret nolnya 1. Nah, berarti untuk infak adalah 1 dikali 40.000 ya. 1, 2, 3, 4, ini 4 berarti 40.000. Sehingga sisanya adalah 400.000 yang uang semuanya 400.000 dikurang 160.000 dikurang 40.000. Nah, ini kan 40.000 tambah 160 kan 200.000. Berarti hasilnya adalah 200.000 rupiah. Inilah uang yang digunakan Fadli untuk jajan gitu ya, untuk jajannya. 200.000 rupiah dalam sebulan ini ya. Jadi harus hemat nih Fadli ini. Baik, itu teman-teman untuk pembahasan soal tugas 6. Bapak mau kasih bonus untuk kalian pembahasan ini, berguna sekali untuk persiapan PTS ya. Nah, jadi untuk persen ini, bahasan persen. Nah, persen itu totalnya adalah, Bapak mau kasih tahu bahwa total dari persen itu untuk satu kesatuan persen adalah 100%. 100% artinya kan 100/100, sehingga dia itu 1. Nah, sehingga itulah total dari persen. Sehingga kalau misalnya ada contoh, dalam suatu kelas ada yang suka bakso itu teman-temannya ada 25%. Kemudian yang suka soto ada 10%. Kemudian suka nasi goreng ada 35%. Berarti sisanya suka ketoprak misalnya. Nah, berapa kan suka ketoprak? Ya jumlahin aja ini. 25 tambah 20, 10 berapa? 35. Tambah 35, 70. Ini totalnya 70. Berarti sisanya adalah 100% dikurang, karena totalnya semua 100, berarti 100% dikurang 70%. Berarti yang sisanya adalah 30%. Itu untuk konsep persen. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.